Panah yang terbuat dari emas murni. Menunjuk langsung ke paha rusa di depan. Lemparkan tembakan melewatinya. Seperti yang diharapkan, sebuah suara terdengar. Panah emas itu mengenai dada rusa. Pria yang menembakkan panah sekarang tidak bisa dipercaya. Yang dia tembak bukan rusa, tapi dipukul dengan masalah besar. Luar biasa, rusa itu berubah menjadi pirang dengan mata biru. Awan hitam tiba-tiba datang. Bahkan langit mendung mengirimkan raungan keras yang menembus gendang telinga. Dalam sekejap mata, itu berada di atas kepala pria itu. Ternyata rusa yang baru saja dia tembak mati. Itu adalah putri dewa hutan. Pria itu tentu saja juga harus membayar atas perilakunya. Ini adalah film yang fantastis dengan efek yang menakjubkan. Ketenaran meliputi seluruh alam semesta. Pemeran utama pria tidak kurus atau gemuk. Pahlawan wanita cantik yang misterius. Diadaptasi dari dongeng. Si cantik dan si buruk rupa. Mari kita maju untuk itu. Dua pintu merah raksasa perlahan terbuka. Seorang gadis pirang dengan ekspresi bingung memasuki kastil yang hancur dan menakutkan. Gadis yang mengikuti panggilan lembut melalui koridor panjang seperti labirin. Kejutan ke kamar yang aneh. Tempat tidur ganda liar. Dan gaun fenek putih. Segalanya tampaknya telah disiapkan untuknya segera. Astaga, ternyata gadis ini datang untuk membayar hutang ayahnya. Itulah yang terjadi tadi malam. Seorang lelaki tua yang tersesat di hutan secara tidak sengaja masuk ke dalam kastil yang gelap. Meja itu penuh dengan makanan lezat. Menyebabkan lelaki tua yang sudah kelaparan berhari-hari tak terkendali. Dia seperti harimau lapar yang bergegas makan dan minum. Berpikir dia bisa pergi setelah makan. Tapi dua peti harta karun di belakang membuatnya menghentikan langkah serakahnya. Dia pikir bisa pergi setelah memakannya dan membawanya pulang. Namun tak disangka lelaki tua itu juga mencuri bunga mawar di taman. Kali ini benar-benar masalah besar. Seperti yang diharapkan, monster dengan wajah manusia muncul, menakuti lelaki tua itu sehingga jiwanya terbang menjauh. Hal yang membuatnya semakin gugup adalah dia mendengar suara rendah menyeramkan berkata, "Jika Anda tidak membawa putri Anda besok, maka seluruh keluarganya harus mati." Sama seperti itu untuk melindungi seluruh keluarga. Putrinya harus melewati hutan keruh menuju tempat neraka ini. Dan putrinya saat ini telah tertusuk oleh angin dingin yang membekukan, dia penuh luka. Dia segera pergi ke sumur air bersih. Ingin membasuh debu di tubuhku dengan air mineral murni ini. Tetapi pada saat dia memasukkan tangannya ke dalam air, sebuah keajaiban terjadi. Tampaknya ada banyak sekali keajaiban di dalam air. Luka di tangan gadis itu setelah basah benar-benar sembuh kembali. Lagi pula, apa ini? Persis seperti itu, gadis berbaju putih mempersiapkan diri. Terus masuk ke dalam dengan ambiguitas. Pada saat yang tepat ini, ketakutan yang ekstrim telah menyelimuti tubuh gadis itu. Karena sekarang dia merasakan bayangan yang menakutkan. Berdiri di belakangnya. Dan sedang mendekatinya. Duduk. Suara itu membuat tulang punggung Belle merinding. Bahkan tidak bisa menoleh untuk melihatnya. Ikuti saja petunjuk dari bayangan hitam itu. Duduk dengan patuh. Karena dia jelas mengerti. Saat ini yang berdiri di belakangnya bukanlah manusia. Memang melalui pantulan botol wine. Dia melihat bahwa itu adalah monster yang menakutkan. Sudah terlambat bagi Belle untuk menyesalinya sekarang. Karena tanpa izin monster itu, Belle tidak bisa pergi dari sini setengah langkah. Begitu saja, Belle hanya bisa hidup dengan kecemasan setiap harinya. Hanya bisa takut di sudut tertentu, wajah mengerikan akan muncul entah dari mana. Tapi sampai hari itu, rasa penasarannya akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Seekor rusa betina sepertinya ingin membawa Belle ke suatu tempat. Seekor rusa emas melompat di depan. Seorang gadis cantik mengejar. Apakah sedang berburu? Bukan. Baru saja melihat rusa itu berubah menjadi cahaya keemasan dalam sekejap mata. Lalu langsung menghilang. Jangan meminta rusa untuk membawa Belle ke tempat ajaib. Belle menunduk. Di bawah daun tebal di tanah.
Tampaknya ada patung seorang gadis yang sedang berbaring dengan anak panah tertancap di dadanya. Dia membungkuk untuk mengambil bunga. Tidak menyangka wajah patung itu persis sama dengan gadis yang muncul dalam mimpinya. Dan patung itu tampaknya menggunakan kekuatan mistis untuk disampaikan kepada gadis itu. Dia jatuh di bawah kutukan yang berlangsung selama ribuan tahun. Benar. Monster berambut panjang ini dengan naif berpikir ia hanya perlu menunjukkan giginya dan mengaum. Mampu membuat Belle patuh tanpa perlawanan. Tapi jelas, akhir ceritanya mengecewakannya. Dan seperti itu, biarkan si cantik bahagia. Monster juga memakan pikiran mereka. Selalu ada sekawanan anjing di sisinya. Tangan dia akan selalu memiliki boneka. Pada siang hari, biarkan Belle mengenakan gaun cantik untuk pergi kemana-mana. Dia juga minum di malam hari. Trik menggoda ini sulit ditolak. Hati gadis itu akhirnya tergerak. Dia ingin membuat kesepakatan dengan monster. Itu jika monster itu bisa membiarkannya pulang suatu hari nanti untuk mengunjungi kerabat. Lalu dia akan setuju dengan monster itu untuk menarikan lagu untuknya. Ini sangat naif. Apakah menurut Anda cantik, dengan tubuh langsing, dengan kepribadian yang lembut sehingga Anda dapat mengajukan permintaan yang tidak adil? Kamu pikir kamu siapa? Menurut fleksibilitas ini, Belle yang cantik tampaknya telah menemukan dirinya di pesta dansa kerajaan. Di bawah mata orang banyak. Berdansa romantis dengan sang pangeran. Hingga monster itu membuka mulutnya untuk mengucapkan sebuah kalimat. Maukah kamu mencintaiku? Pohon ini seperti seember air dingin. Seret Belle dari mimpi indah ke kenyataan kejam. Setelah melihat reaksi Belle, hati monster itu benar-benar dingin. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada babi hutan yang menyedihkan. Bahkan patung itu juga meneteskan air mata yang menyakitkan. Belle juga menyadari bahwa perilakunya tampaknya terlalu agresif. Pokoknya, monster itu berutang satu hal padanya. Dia ingin menemukan monster. Namun pada saat Belle memasuki kamar monster itu, pemandangan yang memasuki matanya membuatnya panik. Dia melihat monster itu memakan babi hutan dengan matanya sendiri. Sulit dipercaya. Mengerikan. Bukankah itu kebinatangannya meledak? Kali ini Belle sangat ketakutan hingga pingsan. Dia segera melompat dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Belle belum lari jauh. Monster itu berlari seperti harimau lapar. Mendorong Belle turun ke atas es yang dingin. Tetapi karena saya menggunakan terlalu banyak kekuatan, lapisan es yang lemah itu tiba-tiba retak. Untungnya monster itu dengan cepat mengangkat tangannya. Baru saja menarik pakaian Belle. Panik Belle membeku sampai mati. Untuk mencegah Belle terluka lagi, monster itu memasukkan air sumur ajaib ke dalam panci kecil. Lalu berikan pada Belle. Dan penuhi janji untuk membiarkan Belle pulang mengunjungi kerabat. Tapi karena melanggar aturan kastil ini, Belle hanya bisa pergi selama 1 hari. Keesokan paginya, harus kembali sebelum jam 7 pagi. Jika tidak, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Begitu saja, Belle memakai warna merah. Ini seperti seorang putri kembali ke ibunya. Akhirnya kembali ke orang yang dia cintai. Namun, dia tidak bisa percaya itu. Sekitar waktu ini, dia pergi. Ada kecelakaan dalam keluarga. Tidak tahu apakah ayahnya terlalu kesakitan atau karena dia terlalu menyalahkan diri sendiri.
Sejak hari Bele pergi, selalu dalam keadaan koma. Kedua kakak perempuan itu juga gila. Mental tidak jelas. Hal yang paling menakutkan adalah kakak laki-laki tertua dan kedua masih memiliki banyak hutang taruhan. Mereka menemukan bahwa pakaian Bele memiliki permata yang sangat berharga. Baru saja muncul pikiran yang sangat kejam. Tidak salah jika mereka menjual adik perempuan mereka sendiri. Memberikan permata itu kepada krediturnya. Dan untuk melunasi hutang. Mereka bahkan memberitahu lokasi kastil kepada orang-orang serakah itu.